Sekarang kita masuk di bilangan biner. Nah, di mana bilangan biner itu merupakan bilangan yang berpangkatkan 2. Bilangan yang berpangkatkan 2. Nah, di dalam bilangan biner ini terdapat beberapa aturan, diantaranya itu dalam pembagian ya, 0 dibagi 0 itu sama dengan 0, 1 dibagi 1 itu sama dengan 1, 1 dibagi 0 itu sama dengan 0. Nah, kalau di pengurangan, 1 dikurang 1 itu sama dengan 0, 1 dikurang 0 itu sama dengan 1, 0 dikurang 1 itu sama dengan 1, 0 dikurang 0 itu sama dengan 0. Nah, kemudian kita masuk ke contoh soal langsung. Kita ambil contoh soal itu 10100 biner dibagi dengan 101 biner. Kita langsung masuk saja ke penyelesaian. Di sini 10100 biner dibagi dengan 101 biner. Kita bagi satu-satu ya. Kita ambil satu angka dulu, 1 dibagi 101 itu tidak bisa karena pembagi lebih kecil dari yang dibagi. Jadi tidak bisa, itu hasilnya 0. Tulis di sini 0. Kemudian kita ambil dua angka lagi, 10 dibagi 101 itu sama dengan, tidak bisa juga karena sama ya, pembagi lebih kecil daripada yang dibagi, itu hasilnya 0. Kemudian kita ambil 3 angka, 101 dibagi 101 itu bisa karena dia sama-sama, jadi bisa ya, sama nilainya, jadi kita tulis 1. Oke, kita kasih turun, kita kurangkan 101 dikurang, ini turun 0, 1 dikurang 1 itu tadi 0, 0 dikurang 0, 1 dikurang 1, 0. Jadi ini habis, sisa 2 0 di belakang, kita pindahkan ke atas, itu jadi 0, 0. Nah, kemudian hasil dari 10100 biner dibagi 101 biner itu hasilnya 00100 biner. Kemudian setelah ini kita masuk di bilangan oktal. Di mana bilangan oktal ini merupakan bilangan yang berpangkat 8. Bilangan yang berpangkat 8, kita langsung saja masuk ke soalnya, contoh soal. Kita ambil contoh soal itu 250 oktal dibagi dengan 14 oktal. Ini sama dengan, kita langsung saja masuk ke penyelesaian, 250 dibagi dengan 14. Karena 2 tidak bisa dibagi dengan 14, maka saya ambil 2 angka yaitu 25. Jadi 25 dibagi 14 itu 14 kali berapa biar mendapatkan hasil 25 ya, atau mendekati hasil 25. Yang bisanya itu cuma 14 dikali 1, jadi hasilnya 14. Kita tulis 1, 14, kita kurang, ini turun 0, 5 kurang 4, 1, 2 dikurang 1, 1. Nah, kemudian 14 dikali berapa biar mendapatkan hasil 110. Kita ambil percobaan, kita ambil 14 dikali 6. 6 dikali 4 itu hasilnya 24 ya. Karena di sini tadi saya menjelaskan oktal itu termasuk, oktal itu adalah bilangan berpangkat 8. Jadi oktal itu nilainya 1 sampai 8. Jadi 24 ini tidak termasuk dari 28, sehingga harus kita bagikan dengan 8. 6 dikali 4 24, 24 dibagi 8 itu hasilnya 3.
sisanya kita simpan 0. Sisanya 0 kita simpan ya. Di sini 0, kita simpan sisanya, hasilnya sini 3. Nah, kemudian 6 dikali 1 itu 6 ditambah 3 tambah 3 itu sama dengan 9. Nah, 9 ini juga tidak termasuk di 1 sampai 8, jadi kita bagikan dengan 8. 8 dibagi 9 itu 1, sisanya 1. Jadi kita tulis di sini sisa 1, hasilnya 1. Jadi di sini kita tulis 6, di sini ini habis ya, dikurang habis. Jadi hasil dari 250 oktal dibagi dengan 14 oktal itu hasilnya 16 oktal. Oke, sekarang kita masuk ke bilangan sekarang kita masuk ke bilangan heksadesimal. Itu kita bilangan heksadesimal. Nah, di sini bilangan heksadesimal itu adalah bilangan yang berpangkat 16. Bilangan yang berpangkat 16. Adapun bilangan heksadesimal, di dalamnya itu ada perumpamaan ya. Perumpamaannya itu diantaranya 10 sampai 15. Nah, 10 ini ibaratkan huruf A, B, C, D, E, dan F. Nah, setelah itu kita ambil contoh soal. Itu 1, 2, 2, 4 heksadesimal dibagi dengan 14 heksadesimal. 1B. 1B heksadesimal sama dengan. Nah, di sini kan soalnya 1B, jadi 1B itu sama dengan 111 atau 111. Kita langsung masuk ke penyelesaian. 1, 2, 2, 4 dibagi dengan 1B. Nah, 1B di sini dikali berapa biar mendekati hasil 1, 2, 2, 4. Itu kita ambil angka 10 ya. 10 dikali 11 dikali 1 kali 0 0, 1 kali 1. Nah, 1 ya. Jadi ini 110 itu tidak termasuk di heksadesimal karena heksadesimal itu nilainya 1 sampai 16. Nah, kemudian 110 ini kita bagikan 16. Kita bagi dengan 16, hasilnya itu 6, sisanya 14. Di mana dapat 14? Itu 16 dikali 6 itu 96. Nah, di sini 110 dikurang 96 itu hasilnya 14. Jadi kita tulis di sini 14, hasilnya 6. Nah, 10 dikali 1 itu 10, 10 ditambah 6 itu 16. 10 itu ditambah 16. Jadi ini ya, 10 dikali 1 sama dengan 10, 10 ditambah 6 itu sama dengan 16. Jadi 16 ini sudah termasuk di heksadesimal, jadi tidak perlu dibagi lagi. Jadi kita tulis hasilnya di sini 10 ya. Nah, kita tulis di sini 10, hasilnya 1014. Kita kurang. Kemudian 4 turun
12 dikurang 2 dikurang 14 itu tidak bisa. 2 dikurang 14 itu tidak bisa, jadi kita pinjam 1. Sisa kita pinjam 1, sisa ini kita mendapatkan nilai 16 ditambah 2 itu sama dengan 18 dikurang 14 itu hasilnya itu 4. Hasilnya 4, kita simpan 4. Di sini sisa 1 dikurang 0 itu 1 dikurang 1 itu 0. Kita hapus, kita coret karena tidak ada nilainya. Jadi kita mendapatkan hasil 144. Di sini 1B dikali berapa biar mendapatkan hasil 144? Kita ambil angka, kita ambil nilai 12 dikali 12 dikali 11 itu dikali 1 kali 2 itu 2, 1 kali 1 kali 2 2, 1 dikali 1 1, ditambah 2 3 1. Nah, 132 ini tidak termasuk di heksadesimal, jadi kita bagikan dengan 16. Itu hasilnya 8 sisa 4. 8 sisa 4, jadi kita simpan di sini 4 sisa 8. Hasilnya 4 sisa simpan 8. 12 dikali 1 12 ditambah 8 itu 20 tidak termasuk di heksadesimal, jadi kita bagikan 16, itu hasilnya 1 sisa 4. Kita simpan dan kita telah mendapatkan di sini 12, di sini 144, kita kurang hasilnya 0. Jadi nilai dari 1 2 2 4 heksadesimal dibagi 1B heksadesimal itu hasilnya 10 1012 atau pakai perumpamaan AC. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.